Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Kusuma dengan NPM 161705154. Nah, saya dari kelas A. Kali ini saya akan membuat video tentang menjawab soal UTS DAA, Desain Analisis Algoritma, dengan dosen PJ Pak Favorisen Luman Raja. Nah, dikarenakan saya mendapatkan NPM genap, jadi saya mendapatkan soal B. Jadi, pertama itu ada soal isian nomor 1. Urutkan fungsi berikut dari kompleksitas terkecil sampai terbesar. Log n, 2 pangkat n, 2n, dan n pangkat 2 ini harusnya. N pangkat 2. Ya, ini n pangkat 2. Lanjut. Jawabannya itu kompleksitas dari terkecil ke terbesar, yaitu log n, 2n, n pangkat 2, 2 pangkat n. Kenapa? Coba kalau kita misalkan n itu 10 ya. Untuk log n, log 10 itu 1. 2 kali 10, 20. 10 kali 2, 1000. 2 pangkat 10 itu 1000. Berapa? 1024. Ya, benar. Jadi yang terbesar yaitu 2 pangkat n. Oke. Isian nomor 2. Berapa kompleksitas dari integer i sama dengan n, b sama dengan 0, while i lebih kecil dari lol, dan b plus sama dengan 1, i tidak sama dengan 2. Nah, jawabannya kita buat di sini source code-nya lagi. Integer i n b sama dengan 0 itu adalah big O 1, dan while i lebih besar dari 0 itu adalah big O, ini O-nya harusnya besar ya. Maaf untuk salahnya. Big O log n. Jadi, dan di bawahnya ini dalam while ini ada b plus sama dengan i, dimana ini adalah big O 1. Dan ini i tidak sama dengan 2, big O 1, yaitu menjalankan satu perintah. Nah, kita langsung ke mencari kompleksitas dari source code ini menggunakan master theorem dengan rumus T2 sama dengan, dari kita ngambil dari sini ya, big O 1 ditambah big O log n harusnya. Lanjut ke ini dikali, karena di dalam log n ini ada big O 1 makanya dikali big O 1 ditambah lagi big O 1. Nah, kita misalkan di sini big O 1 yang di sini adalah C1 dan mereka ini yang ditambahkan ini nih jadi C2. Jadi C1 ditambah log n dikali C2. Nah, karena kompleksitas itu hanya mencari n yang terbesar gitu. Jadi di sini itu adalah yang kita ambil C1 sama C2 ini kita buang aja. Jadi yang diambil ini log n-nya doang. Jadi big O log n. Jadi kompleksitas dari source code ini yaitu big O log n. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui log 3 sama dengan A dan log 2 sama dengan B, maka log 18 sama dengan. Jadi, kita mencari log 18 dari ketentuan ini. Log 18 itu 3 kali 3 dikali 2. Jadi 9 dikali 2 18. Jadi log 18 sama dengan 9 dikali 2, atau dipecah lagi kita bisa jadi log 3 pangkat 2 ditambah log 2. Kenapa? Karena dalam aturan logaritma, apabila log A dikali log B, maka hasilnya itu log A ditambah B ini. Log A ditambah B ini ya. Jadi log 18 itu log 3 pangkat 2 ditambah log 2. Jadi ini karena pangkat, jadi di depan 2 dikali log 3 ditambah log 2, di mana log 3 itu adalah A dan log 2 adalah B. Jadi 2 dikali A ditambah B. Jadi nilai dari log 18 yaitu 2A tambah B. Ya, seperti itu.
aturannya seperti itu. Jadi sudah ditemukan log 18 yaitu 2A ditambah B. Lanjut ke soal nomor 4. Tentukan kompleksitas fungsi rekursif dari ini. Integer foobar, integer x, integer y. Jika x sama dengan 0, dia akan mereturn y. Nah, ini if return y ini dia masuk di dalam if ini, dan return foobar ini di luar if ya. Jadi kalau dia tidak memenuhi ini, dia akan return foobar x dikurang 1 dan x ditambah y, fungsi rekursifnya. Kita lihat langsung ke pembahasannya langsung. Nah, di sini ya sudah membuat source code-nya lagi, dan di sini kita bisa ini big O n, integer foobar integer x integer ini big O n, if sama dengan 0, dia akan menjalankan perintah ini return y. Di sini ini pannya big O 1, dan apabila dia tidak memenuhi kondisi yang ini, dia akan return foobar x sama dengan 1, x tambah y, big O 1. Lanjut ke mencari kompleksitasnya. Tes n sama dengan n big O n, ini n dikali big O 1 ditambah big O 1. Jadi kita misalkan mereka ini adalah C1, jadi n dikali C1. Nah, yang dilihat itu hanya n-nya doang. Kalau ada yang lebih besar dari n ini, atau n pangkat 2 misalnya, dia pakai yang itu. Kalau yang lebih kecil, dia hiraukan aja, jadi dia ngambil yang n aja. Jadi kompleksitas dari source code ini adalah big O n. Lanjut ke soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 ini lanjutan dari soal nomor 4. Berapa output dari foobar 4,3, x-nya 4, y-nya 3. Nah, sini ada ini lagi, source code yang tadi. Dia ditanya tadi itu foobar 493. Kita bahas di sini. Saat dia masukkan foobar 4,3, di mana x-nya itu 4 dan y-nya itu 3, dia akan menjalankan kondisi ini. Kita lihat kondisi ini terpenuhi atau tidak. X sama dengan 0 enggak kan? X-nya karena 4 di sini. Jadi dia akan melewati perintah ini, dia akan langsung ke sini. Return foobar x dikurang 1 sama dengan x tambah y. 4 dikurang 1, 3, dan 4 ditambah 3, jadi 7, jadi 3,7. Lanjut lagi dia, ini karena rekursif, dia akan memanggil dirinya sendiri lagi, dimana sekarang x-nya itu 3 dan y-nya itu 7. Lanjut ya, dia tidak memenuhi ini lagi, jadi 3 dikurang 1, 3 ditambah 7, jadi 2 sama dengan 10. Dia rekursif lagi, x-nya sekarang 2 dan y-nya 10. Dia tidak memenuhi ini lagi, melewati ini, dan langsung menjalankan ini lagi. Return foobar x dikurang 1, 2 dikurang 1, 2 ditambah 10, jadi 1,12. Nah, sudah hampir mendekati x sama dengan 0 ya. Sekarang x-nya itu 1 dan y itu 12. Kita coba lagi. Tidak memenuhi ini, tidak menjalankan ini, dia menjalankan ini. 1 dikurang 1, 1 ditambah 12. Jadi hasilnya itu 0,13. X-nya 0, y-nya 13. Dia memanggil fungsi rekursif tadi lagi. If x sama dengan 0, nah x-nya sudah sama dengan 0 nih. Jadi dia mereturn nilai y-nya 13, jadi nilai y-nya. Jadi hasil dari foobar 4,3 sama dengan itu 13 dari fungsi ini. Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu soal esai. Buktikan dengan induksi matematika bahwa A 12 tambah 22, 32 tambah 42 tambah dan seterusnya ditambah n pangkat 2 sama dengan n dalam kurung n tambah 1 dikali 2 n tambah 1 per 6. Jadi dibagi 6 semua. Oke, langsung jawab saja ya.
kita jelaskan di sini. Jadi dia itu ada beberapa pembuktian. Pertama itu n sama dengan 1 ya. Menggunakan n sama dengan 1. Jika n sama dengan 1, benar nggak? 1 dikali 1 tambah 1. 2 dikali 1 tambah 1 dibagi 6. 1, 2, 3, 3 sama dengan 6. Oh ya, benar. Jadi n itu benar. Menggunakan n1 itu benar. Lanjut ke pembuktian kedua, yaitu n sama dengan k, dimana n itu diubah jadi k. Oke, lanjut. Nah, ini kita lihat dia sama ya, hanya diganti dengan k doang n-nya. Diganti k, diganti k. Lanjut, ini kita tetapkan saja ini ya. Kita tetapkan saja untuk dipakai di proses yang ketiga, pembuktian yang ketiga. Jadi pembuktian yang ketiga itu adalah n sama dengan k plus 1. Dia mengganti n-nya itu dengan k plus 1. Nah, kita mulai lagi ya. Ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, dan 4 pangkat 2. Akan memakai PowerPoint, ya acak-acakan lagi. Jadi dia lanjut saja nih. Dia memakai yang tadi nih ya. Memakai yang tadi, k pangkat 2. Dan k-nya itu, dan n-nya itu diganti lagi sama dia dengan k plus 1 dipangkatin 2. Nah, yang ini diganti sama dia k plus 1, k plus 1 ditambah 1 jadinya k plus 2, 2k plus 1, 2k plus 1 ditambah 1, 2k plus 1 plus 1. Ya, nah lanjut. Jadi kita lihat di sini ya. Di sini ada K2. Ada K2 di sini, dan seterusnya sampai K2 ini kita ganti dengan K ini nih, yang di atas ini. Ini ke atasnya. Sini jadinya pindah. Ini yang sama yang tadi. Nah, kita di sini menyederhanakan lagi yang sebelah kiri. Kita harus samakan yang sebelah kanan. Jadi di sini dia menyamakan penyebutnya. Jadi karena dibagi 6, di sini harus dibagi 6 juga. Jadi 6 dikali k plus 1 dipangkatkan dengan 2 sama dengan 6. Begitu. Nah, di sini kita lihat lagi k ininya itu pindah ke sini. K plus 1-nya di luar, k-nya bergabung ke sini. Nah, ya, seperti itu. Nah, ini dia kalikan 2k pangkat 2 nih. 2k pangkat 2 tambah k, 6k ditambah 6 per 6, k plus 1 masih sama kayak tadi. Dia samakan lagi, dia tambahkan maksudnya, jadi 2k pangkat 2 ditambah 7k tambah 6 per 6. K plus 1 dia pecah ya, k plus 2, 2k plus 3 per 3. Oke, jadi dia sama dengan sebelah kanannya. Jadi sudah terbukti bahwa nomor 6 yang A ini benar. Lanjut yang B. Buktikan dengan deduksi matematika bahwa N3 tambah 2N harus dibagi 3 untuk N bilangan positif. Nah, kita pakai yang seperti tadi. Pembuktiannya N sama dengan 1 itu habis dibagi 3 enggak? N dikali 3 ditambah 2N. 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 1. 3 ditambah 2.
Ini sepertinya bukan n dikali 3 ya. Ini n pangkat 3 ditambah 2n. Ya, n pangkat 3 ini. Jadi 1 dipangkat dengan 3 itu hasilnya 1, dan 2 dikali 1 itu 2. Jadi 1 ditambah 2 itu 3, dan dihabis dibagi 3. Buktikan, berarti benar kan ya. Lanjut ke pembuktian kedua, n sama dengan k. Diasumsikan bahwa n ini diganti dengan k aja. K3 ditambah 2k. 2k pangkat 3 ditambah 2k. Hasilnya 3p. Asumsikan benar. Diasumsikan aja benar buat dipakai untuk di proses k+1. Nah, proses kedua, proses ketiga, n sama dengan k+1. Nah, karena di sini kita lihat ya, n pangkat 3 ditambah 2n. Jadi diganti aja nih, ini jadi k+1. K+1 pangkat 3 ditambah 2k+1 sama dengan k+1 pangkat 3 ditambah 2k+2. 2k+2. Oh ya, dilanjutkan ini ya. Terus itu lanjut ke bawah, dia mengalihkan k+1 ditambah dikali k+1 dikali k+1, hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini, k pangkat 3 ditambah 3k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 1. Ditambah 2k plus 2. 2k plus 2 ya. Lanjut 3k pangkat 3 ditambah 2k. Dia menukar ini ya, ditukar dengan dia k plus 3 k pangkat 3 dengan 2k ditambah 3k pangkat 2 ditambah 3k ditambah 3. 2 tambah 1 3. Kenapa dia tukar? Karena dia ingin menyamakan dengan yang ini nih, asumsi yang tadi diasumsikan itu. Dia ingin merubah menjadi 3p. Jadi yang ini diubah jadi 3p, dan ini dia sederhanakan lagi, 3k2 tambah k tambah 1 dia keluarkan. Jadi seperti ini juga dia bisa dikeluarkan juga nih. Jadi 3p ditambah k2 ditambah k tambah 1 terbukti benar. Jadi apapun hasilnya, apapun yang dimasukkan, k-nya misalnya 2 apa 1, itu akhirnya pasti dibagi 3 itu habis gitu. Maka k plus 1 pangkat 3 ditambah 2 k plus 1 juga habis dibagi 3. Dan n pangkat 3 tambah 2n kelipatan dari 3. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 7. Nah, nomor 7, manakah yang benar? 2 pangkat n plus 1 sama dengan big O 2 pangkat n, atau 2 pangkat 2n sama dengan big O 2 pangkat n. Dan di sini 2 pangkat n plus 1 sama dengan big O 2 pangkat n. Karena 2 pangkat n plus 1 itu sama dengan 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat n. Nah, dia keluarkan semua ya. Maka big O-nya itu kita ambil aja di sini. Nih, 2 pangkat n. Jadi benar. Nah, lanjut ya. 2 pangkat 2n sama dengan big O 2 pangkat n, bukan. Nah, kita pakai kondisi di sini. Fn tidak sama dengan konstanta dikali Gn. Gn ini apa? Gn-nya ini? Gn-nya ini adalah ini. Ya, ini. Aduh. Jadi 2 pangkat n sama dengan lebih kurang dari sama dengan konstanta dikali 2 pangkat n. 2 pangkat n dikali 2 pangkat n sama dengan c kali 2 pangkat n. Jadi dibagi dengan 2 pangkat n, coret aja gitu. Hasilnya jadi 2 pangkat n sama dengan c. Ya, itu salah ini. Kenapa salah?
Karena C di sini itu nilainya itu selalu berubah-ubah ya. Selalu berubah-ubah. Bukan, maksud saya konstansa itu tetap. Dan N ini nilainya itu berubah-ubah, terserah mau masukin berapa aja. Dia tetap. Nah, kalau konstansa ini tetap. Jadi di sini salah. Lanjut ke nomor 8. Berapakah kompleksitas suatu fungsi rekursif? Tn sama dengan 3T n per 2 tambah n log n. Buktikan nilai Big O dari kompleksitas fungsi tersebut. Jadi bentuk awalnya itu seperti ini. Tn sama dengan AT dikali n per B ditambah Big O NK log B N. Jadi di sini kita lihat dari sini aja kita tahu A-nya itu 3, B-nya itu 1, K-nya itu 1, P-nya itu 1, dan kita lihat di sini ada suatu kondisi ya. A lebih besar nggak dari B pangkat K? Jadi kita nyari dulu B pangkat K ini berapa. B pangkat K 2 dipangkatin dengan 1, jadi hanya 2. Dan A-nya ini 3 lebih besar dari 2, benar. Maka dia menggunakan aturan seperti ini. Tn sama dengan Big O B log A. Seperti itu. Langsung saja kita selesaikan Big O N B log A ini B-nya berapa? B-nya 2, hanya 3. Jadi N log basis 2 3 log 3 basis 2 maksud saya, sama dengan kalau kita pakai kalkulator itu hasilnya seperti ini. Big O N pangkat 1,584 dan seterusnya, seperti itu. Jadi kompleksitasnya itu ini ya. Lanjut ke nomor 9. Oke, berapakah profit maksimal dari persoalan rasional knapsack yang memiliki kapasitas maksimal 20? Nah, di sini ya kita punya tabel objek 1, 2, 3, 4, beratnya itu yang 120 dan seterusnya lah, seperti itulah ya. Dan ada profitnya juga. Kita langsung jawab saja. Untuk nomor 9 ini kita memakai seperti biasanya greedy by profit, greedy by weight, greedy by density. Sebelum itu kita harus mencari density-nya dulu dari profit dibagi dengan weight. 60 bagi 20, 30 dan seterusnya, seperti itu. Dan sini sudah saya dapatkan greedy by profit-nya itu dia mencari dengan cara memilih mengurutkan dari profit yang paling besar ke kecil. Dan kalau greedy weight by weight, dia mengurutkan dari berat yang paling besar ke terkecil. Kalau density itu dia seperti sama yang seperti tadi itu, mengurutkan dari density yang terbesar ke terkecil. Jadi saya di sini greedy by profitnya itu memakai yang nomor 1 nih, 20, 60 dan 3. Kenapa? Karena kita mempunyai maksimal 20 ya. Maksimal knapsacknya itu kapasitasnya. Jadi kita hanya bisa memakai yang ini. Total berat dan total profitnya dengan greedy by profit seperti ini. Ya. Dengan weight kita memilih satu ini 20, 60, density 13/46. Jadi solusi optimalnya itu ya yang bisa saya dapat gitu menggunakan greedy by profit atau weight ini 20/60 ya. Jadi solusi optimalnya seperti ini, sebesar ini. Lanjut ke soal nomor 10.
Dengan menggunakan algoritma prim, tentukan minimum spinning time dari grafik ini. Jadi pertamanya itu kita harus membuat list jalur terlebih dahulu ya. Nah, ini langkah yang pertama ini. Ini sudah menuliskan A ke B itu 4, A ke H itu 8, B ke H itu 8, dan seterusnya. Sampai semuanya. Jadi kita menggunakan algoritma prim. Dia memilih jalur yang nilainya itu paling kecil dulu. Dia ambil nilai paling kecil, dia ambil nilai yang paling kecil, menelusuri semua node. Jadi langsung saja ya, kita gambarkan di sini. Kita mulai dari A. A ini bisa ke B, bisa ke H. Jalurnya itu 4, 8 nih. Dia memilih yang ini. Jadi dia memilih sini ya. Ya, sini. Lanjut, dia itu terbuka lagi nih, B ke C, B ke H, A ke H. Jadi di sini ada dua nilai yang sama. Karena tadi dia tinggalkan ini, jadi dia harus mengambilnya dulu. Ya, ke sini. Lanjut ya. H ke B, H ke I, H ke G, B ke C. Oke, yang paling kecil itu di sini itu ya nilai H ke G, H ke G dengan nilai 1. Nah, sini ya. Jadi dia balik sini, dia akan membentuk circle. Kalau circle-nya terbentuk itu ya udah selesai gitu. Sedangkan algoritma prim ini harus suatu algoritma yang digunakan untuk menuju semua node. Kalau bisa seluruh node ini harus terkena gitu. Jadi langsung saja ya. H ke G, B ke C, ya pasti ini langsung ke sini. Paling kecil ya ternyata. Nah, lanjut. F ini terbuka lagi dia. Jadi F ke sini ya. Nah, ada pilihan lagi C ke D, C ke I, C ke B. Yang paling kecil lah ke sini. Ini maaf ya, pakai titik-titik, saya tidak ngerti garisnya gimana. Ya. Dan seperti ini ya. Dia tidak bisa memilih C ke B, I ke H, I ke G. Karena itu akan menyebabkan circle. Kalau udah terjadi circle, udah dia nggak bisa kemana-mana lagi. Selesai gitu. Lanjut lah ya. Berarti ini tinggal C ke D doang nih, sisanya nih. Ya lah intinya ke sini. Nah kemudian ini dia pasti ke sini. Nah selesai ya. Jadi nilai MST dari graf ini adalah seperti tadi ditambahkan saja nilainya, jadi MST dari graf di atas adalah 37. Ya ini ditambahkan saja tadi ya, yang nggak kepilih itu nggak usah ditambahkan. Nah jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.